Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi tawfiqid dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam anna asal zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Bab kita tentang masalah zuhud, begitu. Jadi di sini kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya sumber zuhud itu al-ijtinabu anil maharimi, artinya menjauhi daripada yang haram-haram. Itu namanya sumber zuhud, baik itu kabiriha wa saghiriha, baik haramnya itu haram yang besar ataupun haram yang kecil, gitu. Jadi kalau sudah menjauhkan haram yang besar, haram yang kecil, nah itu termasuk orang itu sudah berzuhud, gitu. Dosa besarnya dia tinggalkan, dosa kecilnya dia tinggalkan, itu termasuk sudah zuhud dia, gitu. Dosa besar contohnya misalnya meninggalkan sholat, begitu ya, atau dia durhaka kepada kedua orang tua, begitu. Itu termasuk dosa besar. Dosa-dosa kecil ya dia tinggalkan, itu dosa-dosa kecil ya. Seumpama dia dosa-dosa kecil ya, dia berkata yang kotor ya, atau barangkali dia menyakiti hati temannya, gitu. Nah ketika itu sudah tiada di hatinya, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, seorang itu sudah menjauhi keharaman-keharaman, maka orang itu sudah termasuk zuhud namanya. Apa alasannya di sini? Lianna mala wara'alahu yasihu lahu zuhdu, karena orang yang enggak warok ya baginya itu sah ya zuhud, gitu. Jadi enggak mesti warok, gitu, orang yang zuhud itu, gitu. Kemudian berikutnya zuhud itu juga wa'adahu jami'il fara'idi yasiriha wa asiriha. Zuhud juga dia menunaikan semua yang fardu-fardu, baik fardu itu yang mudah atau fardu yang susah, yang sulit, gitu. Fardu yang mudah contohnya apa? Ya fardu yang mudah yang kita kerjakan, sholat 5 waktu ya, atau berpuasa di bulan Ramadan ya, atau berzakat ya. Yang sulit kira-kira fardu yang sulit apa nih ya? Misalnya melaksanakan haji kali, karena memang harus dengan ongkos, begitu. Itu kan agak menyulitkan kita juga tuh. Jadi selain dia menjauhi yang haram, baik dosa besar atau dosa kecil, juga dia tunaikan yang fardu, baik fardunya itu mudah atau fardunya itu sulit, begitu. Ketika itu semua dia adalah lakon itu termasuk zuhud, gitu. Nah kemudian li'anna wala taubatalahu la tasihu lahu inabah, karena orang yang gak bertobat baginya gak sah nanti dia inabah, kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah syaratnya harus bertobat dia. Kalau bertobat maka itu nanti kembalinya kepada Allah nggak sah, gitu. Jadi syarat tobat mesti inabah dulu. Inabah arti kembali kepada Allah. Dia jauhkan tuh perbuatan-perbuatan yang dosa besar, dosa kecil, begitu ya. Atau dia juga ya selalu dia tunaikan yang fardu-fardu, baik fardunya itu mudah atau fardunya itu sulit, begitu. Taubatu wal qiyamu bi qiyami huquqi rabb. Taubat itu melaksanakan segala hak-hak Allah,
Jadi Allah punya hak gitu. Ketika kita sudah bertobat, ya itu kita sudah melaksanakan apa namanya hak-hak Allah gitu. Misalnya dia bertobat dari perbuatan yang dosa besar gitu ya, memabukkan, dia sudah berhenti bertobat, dia nggak akan ulang-ulang lagi perbuatan itu, begitu kan ya. Dan dia juga akan kembali betul-betul taubatnya taubat nasuha kepada Allah gitu. Jadi taubat itu melaksanakan segala hak-hak Allah, namanya taubat. Dan taubat nggak bisa diterima kecuali dengan tadi inabah, kembali kepada Allah, nggak ulang lagi perbuatan-perbuatan yang dosa gitu. Kemudian wal inabah, apa inabah? Wa ikhrajul qalbi min dzulumati syubhat. Inabah itu kita mengeluarkan hati kita daripada hal-hal yang gelap, dari yang syubhat gitu. Syubhat itu nggak jelas keharamannya, ini haram apa halal ya begitu. Nah itu namanya sebutnya syubhat gitu. Jadi kalau orang sudah meninggalkan syubhat, ya dia nanti faqad istabro'a fi dinihi, agamanya nanti jadi bersih gitu, nggak ada kotor lagi. Itu namanya inabah gitu. Kalau kita kan kadang-kadang yang syubhat masih kita telan aja, masih kita terabas saja dengan syubhat ya gitu. Kalau kira-kira itu meragukan barang itu halal apa haram, lebih baik kita tinggalkan udah begitu. Jadi misalnya kita nih dapat gaji tapi nggak kerja begitu, nah itu yang kita dapati syubhat itu namanya itu ya, nggak jelas halal haramnya gitu ya. Nah ini orang yang zuhud, dia ya taubat juga, dia inabah juga gitu, keluar hatinya daripada hal-hal yang gelap lagi yang syubhat. Kemudian berikutnya bukan cukup itu saja, bahkan watak dunya ala ahliha qaliliha wa kathiriha, bahkan dia tinggalin dunia atas ahli dunia, baik sedikit ataupun banyak, ditinggalin ke dunia gitu. Jadi enggak seluruhnya rutinitasnya, aktivitasnya itu buat dunia semuanya, jangan gitu. Walaupun itu dunia, tapi kita kalau niatkan ibadah jadi ibadah. Walaupun itu dunia, kalau kita niatkan itu karena Allah jadi ibadah itu gitu. Kita kerja misalnya pada subuh berangkat, pulangnya malam gitu. Kata orang-orang katanya kita ya lalu buat dunia, pergi sebelum matahari terbit, pulang matahari terbenam begitu. Kata orang-orang itu apa namanya, wajar berdunia. Nah dia nggak tahu tuh ya, barangkali dia itu ya dari paginya niatnya karena Allah ibadah ya, bukan kejar dunia gitu. Malah orang yang berpaku tangan, dia tinggalin tuh nafkah buat istrinya, buat anak ya dia tinggalin, itu termasuk malah justru dia melalaikan keluarga, malah jadi mager, tertipu kalau begitu. Sunnah-sunnah dibelain, tapi yang wajib ditinggalin jangan gitu. Ini kita udah ngaji nih, sebelah sana musola misalnya ada maulid, tinggalin ngaji, datang maulid gitu. Maulid kan sunnah, ngaji apa? Ngaji gitu. Makro tuh orang tuh kayak gitu gitu. Dulu kan mulai yang wajib tidak ngaji, sana tahlil juga hari, ngaji dulu atau tahlil dulu? Ngaji dulu gitu. Tahlil ngomongnya sunnah gitu. Ngaji dulu yang wajib. Kalau dia tinggalin yang wajib, ngaji tinggalin dulu tahlil, magrur tuh gitu, tertipu begitu. Kayaknya anak pesan kalau ada acara ngaji dulu bapak, kita yang wajib, baru nanti setelah itu kita laksanakan hal-hal sunnah gitu. Berikutnya lianna malaqana ta'lahu la yasihu lahu tawakkul. Orang yang enggak qanaah, enggak sah baginya tawakal, harus qanaah dia. Qanaah artinya dia merasa cukup udah gitu. Jadi yang penting pokoknya sudah dapat udah, adapun sekundir mah pelengkap. Itu mah boleh kita cari, boleh kita
nggak cari begitu. Yang penting pokoknya kita udah dapat udah gitu. Jadi orang tawakalnya nggak sah kalau nggak ada qanaah pada dirinya gitu ya. Bilangnya tawakal sama kita tapi hatinya nggak apa, nggak qanaah, merasa cukup gitu ya. Yang penting udah ikhtiar, udah pergi pagi pulang malam begitu kan ya, udah ikhtiar, udah tawakal rumah gitu. Tapi padahal dia dalam hatinya nggak ada rasa qanaah tuh, itu tawakalnya nggak sah kayak gitu. Jadi tawakal sebelumnya harus apa? Qanaah, merasa cukup begitu. Berikutnya, wa man la tawakkala lahu la yasihu taslim. Orang yang nggak punya tawakal nanti taslimnya juga nggak sah. Maka level yang di atas tawakal namanya taslim, udah menyerahkan diri secara totalitas sama Allah begitu. Kalau tawakal kan masih kita harapin dalam hati kita, barangkali nanti dengan usaha tadi itu maksimal Allah kasih rezeki buat saya begitu ya. Jadi masih ada ngarep di hati kita kalau tawakal. Tapi kalau taslim udah terserah Allah aja gitu. Enggak ada di hati itu ngarep, namanya taslim. Levelnya udah tinggi dia. Taslim, nyerah diri udah secara totalitas begitu. Enggak ada tuh di hati, kalau kita di hati ngarep, enggak ada gitu. Itu namanya levelnya udah taslim gitu. Jadi ada qanaah, ada tawakal, ada taslim gitu. Tawakal nggak sah kecuali dia ada qanaah dulu gitu. Kemudian nggak sah tawakal, nggak sah taslim ya kecuali dia ada tawakal gitu. Berikutnya adalah tawakkul huwa thiqah bima indallah. Tawakal itu dia as-thiqah bima indallah, percaya apa yang ada di sisi Allah, udah tawakal namanya gitu. Nggak ada di hatinya itu keraguan, udah percaya aja dah. Kalau kita udah percaya sama teman sama tetangga kita kan udah lepas aja udah gitu. Itu namanya tawakal. Jadi as-thiqah bima indallah, dia percaya apa yang ada sama Allah gitu ya. Berikutnya wala ya'su amma fi aidin nas. Sedangkan orang yang ya'su itu artinya orang yang putus asa gitu. Amma fi aidin nas, dia itu ngarepin apa yang ada di hadapan manusia gitu. Jangan kita ngarep manusia ya, ngarepnya sama Allah. Makanya kan doa wa nas'aluka ghina 'anil nas, kami minta ya Allah supaya kita nggak butuh sama manusia. Butuhnya sama siapa? Sama Allah. Jangan curhat sama manusia, curhat sama Allah aja udah. Taslim, maka taslim itu huwal inqiyadu li amrillah. Taslim itu artinya nyerahin diri secara totalitas untuk perintah-perintah Allah, namanya taslim. Kemudian wa tarkul a'rad fi ma la yu'allim, meninggalkan menghindarkan diri pada sesuatu yang ia tidak setujui gitu. Jadi nanti namanya inqiyad, namanya taslim itu tadi tunduk dia sama perintah Allah, salat, zakat, puasa, dia laksanakan semua itu. Kemudian juga dia meninggalkan diri dia pada sesuatu yang dia nggak setujui gitu. Kalau diri dia nggak setuju ya udah tinggalkan gitu. Itu namanya taslim gitu. Nah, jadi sumbernya zuhud pertama adalah ninggalin, jauhin haram dosa yang besar atau haram dosa yang kecil ya. Yang kedua, dia tunaikan semua yang fardu, baik fardunya itu fardu yang mudah atau fardu yang susah gitu. Kemudian yang ketiga, dia tinggalin dunia, baik dunianya yang sedikit atau dunia yang banyak, dia tinggalin tuh. Tiga itu dia laksanakan, berarti sudah zuhur begitu ya. Karena di sini dikatakan orang yang tidak warok
sah baginya untuk zuhud gitu. Kita nggak usah jadi warobah kali ya, level zuhud aja bawahan dikit gitu, nggak apa-apa tuh kayak gitu. Nah, nanti ya, tadi ada yang namanya qanaah, ada yang namanya tawakal, ada yang namanya taslim gitu. Orang nggak sah tawakalnya kalau nggak ada qanaah pada dirinya. Orang nggak sah taslim kalau nggak ada tawakal pada dirinya gitu. Nah itu mesti kita ada 3 tadi, qanaah, tawakal, sama taslim namanya gitu. Urutan-urutannya. Berikutnya hadirin sekalian, wal maqalah as-sadisatu wa thalathun, maqalah yang ke-36 An-Luqman Al-Hakim, dari Luqman bin Hakim, annahu qala libnihi, bahwasanya dia berkata kepada anaknya, ya bunayya innan nasa salah satu aslas, wahai anakku, kata si Luqman itu, sungguhnya manusia itu ada 3 ya, ada 3. Kemudian apa yang pertama? Sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi ya. Sepertiganya untuk Allah, sepertiga kedua untuk dirinya, sepertiga yang ketiga untuk belatung, untuk ulat gitu. Jadi manusia ini kita ada 3 tuh, ada 3. Setengahnya untuk Allah, setengah untuk diri kita, sepertiganya untuk apa? Untuk ulat gitu. Nah di sini fa'amma ma huwa ilah faruhu, adapun yang sepertiga untuk Allah, apa itu? Itu adalah ruhnya. Ruh kita nanti untuk Allah. Bahwa rajulillah, kembali kepada Allah. Wa amma huwa li nafsihi, adapun sepertiga untuk dirinya, apa itu? Fa amaluhu, amalnya. Amalnya untuk diri kita nih nanti, amal kita, sholat kita yang kita kerjain, puasa, ngaji, berbuat baik, ya tahajud, duha, ya sunnah-sunnah yang lainnya, gitu. Itu nanti buat kita, gitu. Itu kembali kepada kita bin naf'i wal idrar, ya, dengan manfaat dan bahaya, gitu. Yang ketiga, wa amma huwa liduni fajismuhu. Yang ketiga nanti sepertiga itu adalah jisimnya, sepertiga nanti jisimnya itu untuk ulat gitu. Jadi kalau kita udah meninggal dikubur, ya, sepertiganya itu untuk ulat dimakan anggota tubuh kita, kecuali orang yang ahli Quran, hafal Quran, kecuali yang tukang muazin, kecuali yang orang alim, itu biasanya jasadnya nggak termakan oleh ulat utuh hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat begitu. Jadi manusia terbagi 3, ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ulat gitu. Sepertiga yang untuk Allah adalah apa? Ruhnya. Sepertiga untuk dirinya adalah amalnya. Sepertiga ketiga adalah untuk jisimnya, badannya, untuk ulat. Berikutnya wal maqalah as-sabiyatu wa thalathun, maqalah yang ke-37 an Ali karamallahu wajhah, daripada Ali karamallahu wajhah, annahu qala thalathun yazidna fil hifzi fi dhihni, dari Ali karamallahu wajhah bahwasanya itu ada 3 perkara yazidna fil hifzi fil dhihni, 3 yang menambahkan dalam hafalan, dalam otak kita. Jadi otak kita bisa Allah jaga hafalan kita, itu nanti ada 3 tuh kriterianya. Bahkan juga wa idhibnal balgha, bisa ngilangin penyakit lendir yang suka apa namanya tuh, hidungnya kadang-kadang merel terus gitu ya, yang suka banyak penyakit hidungnya gitu. Nah itu bisa dia apa namanya sinusnya ya, itu bisa hilang tuh dengan 3 perkara. Hafalannya nambah, Allah pelihara, bahkan penyakitnya itu Allah hilangkan gitu. Seperti dia selalu hidungnya berlendir, atau dia selalu ada wadam, dia selalu berdarah kali-kali ya gitu. Wasauda, baik darahnya hitam, wasafra atau darahnya kuning gitu.
Kan ada yang memang perempuan itu selalu dia haid terus gitu ya, itu bisa hilang. Apa yang pertama adalah asiwak, pertama siwak. Kalau anak mati banyak perempuan yang udah ngeliatin siwak udah, bahkan sikat giginya juga nggak diniatin untuk siwak sama dia gitu. Kalau laki-laki ada lihat di musola masjid masih ada bawa siwak, tapi kalau perempuan coba ditamatin perempuan jarang banget juga perempuan ya, paling kebanyakan bersolek pun perempuan ya, ya. Lipstick itu ya. Tapi di sini ya siwak itu nanti bisa nambahin hafalan kita. Siwak itu bisa menghilangkan penyakit lendiran yang ada di hidup kita. Siwak, makanya beli siwak. Satu jengkal tuh banyak di Habib-Habib, toko-toko herbal kali. Di siwak kantongin di kantong kita mau sholat siwak dulu begitu. Kan ada hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin ya. Andai kata Nabi ini gak merasa sulit umatku ya untuk menyiwak ya, sungguh aku perintahkan dia nyiwak setiap kali mau sholat gitu. Karena umatku merasa masyarakat, merasa sulit ya, jadi enggak aku perintahkan wajib untuk siwak gitu. Makanya kita bagi umat Nabi Muhammad ya, usahakan kita punya siwak tuh di kantong kita ya, jaga tuh siwak kita. Alhamdulillah ya, anak selalu ya bawa siwak begitu, taruh di tempat yang rapi kalau kita mau sholat ya. Kita juga punya minyak wangi barangkali ya gitu, minyak wangi, siwak gitu. Siwak faedahnya banyak ya, bukan hanya itu sunnah Rasul, bahkan dia untuk apa namanya, supaya gigi kita terpelihara dari bolong, dari reges gitu. Itu siwak ya, gitu. Jangan diremehin itu siwak gitu. Bahkan dari ini nambahin hafalan ya, tambah tengah dia sama hafalannya. Kemudian juga ngilangin lendiran yang ada di hidup kita, itu siwak begitu. Banyak faedahnya siwak. Kemudian berikutnya yang kedua wasaumu, tambah puasa. Jadi kalau tambah puasa bisa nambahin hafalan kita. Memang orang yang puasa otaknya jadi cerdas gitu. Kita punya anak nyantren misalnya, dipesen 3 nih, siwak lo pakai, puasa lamalin begitu. Di antaranya itu ya, puasa Daud ya, ntar puasa ntar enggak, bisa puasa lagi gitu, amalin itu. Atau puasa Senin Kemis ya, diamalin sama dia begitu. Atau dia mau puasa kali tiap hari, boleh berapa niat karena Allah itu. Ntar yang enggak puasanya di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha dia nggak puasa gitu. Ada orang kayak gitu, "Tat, saya puasa dulu, alhamdulillah." Ya udah jalanin terus ya. Gitu. Memang amalan yang kayak gitu ya gitu. Barangkali dengan banyak puasa dia selalu ibadahnya lebih konsentrasi begitu. Amal itu puasa ya. Jadi kita pesan kepada kita nyantren itu ya, siwak, kemudian berpuasa gitu. Apalagi wa qiraatul Quran, baca Quran gitu. Minimal baca Quran kita jangan tinggalin sehari sekali itu ya. 24 jam yang ada kita itu kosong dari Al-Quran. Baca Quran, walaupun baca qul huwallahu ahad, baca itu. Jangan sampai kita itu ya sunyi daripada baca Quran. Atau kita punya misalnya ngamalin tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, dia baca tuh habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, atau dia baca Al-Kahfi, atau dia baca misalnya Al-Waqiah, atau dia baca Yasin, jadiin wiridan tiap hari, nggak apa-apa. Yang sampai kekosong kita daripada baca Al-Quran gitu ya. Apalagi nanti dia lebih rinci lagi, hari Senin baca Qurannya ini,
Selasa ini, Rabu ini, sampai Minggu ya ada amalan-amalan seperti itu ya. Belum dia amalannya pakai sholawat ya, itu banyak gitu. Nah 3 hal ini ya, ini bisa nambahin hafalan kita dalam otak kita, kemudian ngilangin penyakit tadi, terutama penyakit tadi yang ada di hidung kita, sinus gitu. Berikutnya hadirin sekalian, wal maqalah tsaminatu wa tsalasun, maqalah yang ke-38 an Ka'bil Ahbar, daripada Ka'bil Ahbar. Marja'ul ulama minal Yahudi aslamu fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-husulu lil mu'minina minasyaitani thalatun. Ulama ini dia Ka'ab bin Ahbar termasuk dia marja'ul ulama, pelindung ulama daripada Yahudi ya. Yang dia itu aslama, dia Islam terus si Ka'ab bin Ahbar pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada nama sahabat namanya Ka'ab bin Ahbar gitu. Nah di sini apa bunyinya? Al-husnu lil mu'minina minasyaitani salasun. Tameng ya, jagaan untuk orang mukmin itu dari setan 3. Makanya supaya kita nggak terganggu oleh setan ya, nggak mempan kita dari setan, di 3 nih ilmunya ya. Nah di sini minal hisali, dari beberapa perkara allati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitani salasun. Yang terjaganya mukmin, terpeliharanya mukmin dari setan ada 3. Wal hisnu wal makanul murtafiul ladzi yamna'ul adwa ya. Jadi hisin itu apa sih? Hisin itulah tempat yang tinggi yang bisa dia mencegah daripada musuh. Makanya kita perlu yang namanya hisnun. Hisnun itu artinya tameng, jagaan buat kita supaya kita ini terhindar, terjaga dari musuh gitu. Kalau orang-orang dulu tuh punya dia hisnun, jagaan, tameng dirinya, terutama dia menameng dirinya daripada godaan setan supaya setan gak bakal masuk. Berapa banyak orang suka ada kesurupan gitu karena gak punya tameng pada dirinya begitu. Kita harus punya tameng gitu. Kemudian wal hisnu aidan asilah. Hisin itu juga ya, itu disebutnya silah, senjata kita. Orang kalau mau perang kan senjatanya, orang kalau mau perang kan pakai senjata gitu. Kita pun sama, kita harus punya senjata juga, namanya hisnun, tameng gitu. Perlu itu buat kita gitu. Apa yang pertama? Al masjid hisnun. Masjid itu adalah sebagai tameng kita gitu. Karena kalau di masjid setan nggak bakalan apa? Ganggu buat kita ya. Karena masjid apa? Li'annahu mahalul dzakirin wal malaikah. Masjid itu tempat orang zikir, tempatnya malaikat ya. Jadi masjid yang sembarangan tuh malaikat dalamnya gitu. Dan setan nggak bakalan ganggu, nggak bakalan masuk orang yang ada di masjid. Orang kalau dari masjid kan pasti dia zikir, pasti dia etika, pasti baca Quran atau kajian yang lain, itu gak bakal masuk ke setan begitu. Yang kedua adalah wa dzikrullah hisnun. Zikir sama Allah juga termasuk tameng. Mau zikirnya dia astagfirullah 100 kali setelah sholat, apa-apa dia rutin supaya kita nggak terkena godaan syaitan. Atau misalnya sholawat sallallahu ala Muhammad itu sholawat Jibril begitu boleh itu. Nah di sini dikatakan la siyama la haula wala quwata illa billah. Kita amal itu la haula wala quwata illa billah. Bahkan kalau la haula wala quwata illa billah itu ada hadisnya juga tuh, ngamalin 100 kali nanti khasiatnya begini, 300 kali nanti khasiatnya seperti ini, 1000 kali nanti khasiatnya seperti ini begitu ya. Kita yakin dengan itu karena tadi zikrullah itu zikir kepada Allah juga tameng buat kita juga
gitu. Atau tameng kita misalnya ayat kursi, baca ya bilangannya ya misalnya 100 kali atau 300 kali atau 1000 kali dia sambung gitu. Baca itu. Nah, fa inna syaitana yanqabidu ayat tafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrullah. Setan itu nanti akan dia tergenggam sama kita, artinya dia sembunyi, dia akan ngebelakangin kita gitu. Idza sami'a dzikrullah, apabila si setan itu dengar zikrullah gitu. Jadi kalau nanti ada kita yang berzikir, setan akan kabur dia gitu. Dia nggak bakal ngadepin kita, becir dia udah kan gitu. Karena orang itu rajin zikir gitu. Terus sebagai hisnun kita atau tameng kita, senjata kita zikir. Yang pertama tadi senjata kita di masjid. Makanya kalau udah puyeng-puyeng, udah banyak setan untuk masjid aja dah, wudhu, sholat, zikir situ, baca ratib kayak, baca Quran kayak, atau zikir kayak begitu. Berikutnya wa qira'atul Quran di hisnun ya, baca Quran itu termasuk juga tameng buat kita gitu ya. La siyama ayatul kursi, apalagi ayat kursi dia rutinin tuh ya baca Qurannya ya. Kama huwa mujarradun, sebagaimana sudah sudah uji coba gitu. Banyak orang yang mau dicoba tentang ayat kursi itu manjur gitu. Nah, inilah ada 3 hal yang bisa mukmin itu terjaga, ada tamengnya, nggak terganggu oleh setan. Pertama itu adalah masjid, kita berada di masjid. Yang kedua itu adalah zikrullah, orang yang sering zikir sama Allah. Yang ketiga adalah qiraatul Quran ya, orang yang selalu baca Quran. Itu tameng kita dah gitu ya. Terus kita amalin itu. Yang mudah-mudahan 3 ini ya kita amalin, itu jadi tameng kita nggak akan tergoda oleh godaan setan gitu. Tadi 3 hal juga yang nambah hafalan sama menghilangin penyakit di hidup, lendiran. Di antaranya tadi siwak, puasa, sama dia qiraatul Quran, baca Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tahawinu bi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma ta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.